Jaksa Agung Muda Dr. Fatih Suhamana menyampaikan, hukum harus bisa mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakat. Lantas Dewan Juri, bukankah di tengah maraknya penggunaan AI saat ini, hukum harus mampu mengakomodir agar terjaminnya kepastian hukum? Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Medang dengan saya Indri selaku pembicara pertama, Adventure sebagai pembicara kedua, dan Sachiko sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang amat bijaksana, izinkan kami mengonsepsikan perdebatan hari ini. Pengaturan hukum menurut Sabjipto Raharjo merupakan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Pengaturan yang kami upayakan bukanlah pengaturan untuk membatasi penggunaan AI, namun sebuah pedoman dalam proses pembelajaran untuk menggunakan AI secara transparan, fairness, dan non-bias, sesuai dengan standar etika penggunaan AI oleh Kerry James dalam buku Young People, Ethics and the New Digital Media. Kemudian, Lukman Hakim dalam tulisannya mengenai peran AI dalam pendidikan menjelaskan kategorisasi peran AI dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai intelligence tutoring system, mentor virtual, voice assistant, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, AI yang kami maksudkan bukan berperan sebagai pengganti manusia, melainkan sebagai asisten atau fasilitator yang menunjang pembelajaran pada pendidikan formal. Dewan Juri, dukungan kami terhadap mosi ini dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, dari status quo fakta di Indonesia, hasil penelitian oleh Mulyanisi dalam AI dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan menunjukkan bahwa AI telah mengambil peran yang besar dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, status quo hukum di Indonesia telah mengamanatkan pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kualitas pendidikan melalui penyesuaian kurikulum nasional yang termuat dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, sampai sekarang tidak ada realisasinya yang menyebabkan penggunaan AI menjadi tidak terarah dan melahirkan masalah baru dalam sistem pembelajaran formal di Indonesia. Dewan Juri, urgensi dukungan kami adalah bahwa tanpa pedoman pengaturan AI dalam pembelajaran, fungsi hukum untuk mencapai esensi pendidikan tidak akan tercapai. Sebagaimana tujuan dalam perdebatan ini adalah untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang berkualitas di era digital dengan memaksimalkan pemanfaatan hukum progresif yang terarah. Melalui 3 mekanisme solutif, kami mengajukan pertama, pembaharuan kurikulum merdeka mengenai pembelajaran berbasis AI. Kedua, kolaborasi antara pemerintah dengan penyedia AI dalam menghadirkan aplikasi belajar. Ketiga, penyelarasan peraturan terkait penunjangan pemanfaatan AI. Maka secara mantap, lugas, dan tegas, kami mendukung penuh mosi perbedaan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Nawacita Pendidikan Indonesia salah satunya menekankan pada revitalisasi pendidikan dan penguatan karakter. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, pengaturan spesifik terkait AI seharusnya tidak dibiarkan, sehingga mengakomodasi perkembangan melalui penempatan dengan tepat daya guna AI dalam kurikulum pendidikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya Adventius Immanuel selaku pembicara kedua akan memperkuat argumen dan mekanisme kami. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa poin pidasan. Pertama, kami pun mengamini signifikannya penggunaan AI dalam proses pembelajaran dan juga ilmu pengetahuan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim kami. Oleh sebab itu, kami menghendaki adanya pengaturan hukum nasional yang mengakomodir upaya optimalisasi fungsi AI dalam dunia pendidikan. Namun sayangnya, keyakinan kami ini bertentangan dengan tim kontra yang justru menutup mata pada urgensi pengaturan AI dan melanggengkan prinsip laissez-faire dari para Siokrat Prancis yang berarti biarkanlah apa adanya, di mana dalam konteks ini membiarkan AI digunakan secara lepas, bebas, dan tidak tepat dalam proses pembelajaran. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tim kontra juga terjebak pada ketakutan bahwasanya pengaturan hukum yang ada tidak akan dapat mengikuti AI yang terus berkembang pesat. Kekhawatiran tersebut pun telah kami jawab dengan konsep hukum progresif, sehingga mekanisme yang kami bawakan berbentuk penyesuaian kurikulum pendidikan sehingga keberadaannya responsif akan perkembangan zaman.
Hal ini bukan membatasi, justru mengakomodir. Berdasar hal tersebut, izinkan kami beralih pada kekuatan argumentasi yang mendasari mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam mengkaji legal culture, mari kita menilik kembali esensi fundamental dari hadirnya sistem pembelajaran. Sesuai modul hakikat belajar dari Profesor Dr. Udin Winaputra, makna pembelajaran menekankan pada proses memahami konsep dan implementasinya. Proses ini, seiring perkembangan zaman, diiringi dengan keberadaan AI dalam berupa asistensi guru, murid, dan generator untuk mengekskalasikan kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Namun, menurut laporan pembelajaran tahun 2020-2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan keberadaan teknologi belum ditepat gunakan. Hal ini terlihat dari terjadinya learning loss yang mengakibatkan hilangnya daya kreatif dan kritis yang berimplikasi pada produktivitas generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan data PISA yang hanya menempatkan Indonesia pada peringkat kelima bahkan di negara ASEAN. Ketidakefektifan tersebut pun akan menjadi kritis apabila dihadapkan dengan usia dini. Teori perkembangan kognitif dari Jan Piaget menekankan bahwa pendidikan dasar masih harus berfokus pada interaksi dan konsep berbasis kenyataan. Maka, apabila tidak diberikan pengaturan mengenai penggunaan AI kepada anak jenjang dini, akan memotong proses pembelajaran yang mengakibatkan sosialisasi tidak sempurna. Sehingga, guna menanggulangi penyelewengan dari perkembangan dan fungsional AI yang menyebabkan penurunan daya kreatif tersebut, perlulah adanya regulasi yang mengatur penggunaannya secara lebih tepat. Dewan Juri yang terhormat, dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk penggunaan AI yang tepat, secara legal substance, keberadaan buku politik hukum karya Bapak Ahmad Mulyadi yang berisi tentang hukum progresif menjadi jawaban dengan menyatakan eksistensi hukum untuk mengakomodasi aspirasi dan juga keperluan masyarakat. Keberadaan hukum tersebut didasari pula melalui asas legalitas, di mana suatu perbuatan didasari peraturan yang telah ada. Sehingga, eksistensi hukum yang spesifik mewujud nyatakan fungsi hukum itu sendiri, yaitu memberi kepastian dan kebermanfaatan. Dewan Juri yang terhormat, krisis tersebut menjadi momentum untuk segera mendapatkannya revolusi yang meregulasi. Oleh karena itu, kami menawarkan 3 mekanisme yang menjawab permasalahan pada mosi ini. Secara konseptual, kami menghadirkan pembaharuan dalam kurikulum yang diimplementasikan per jenjang pendidikan dan periodisasi. Secara implementatif, kami mendorong kolaborasi pemerintah dan penyedia jasa kecerdasan buatan untuk meningkatkan kapasitas dan sosialisasi, serta nantinya dibersamai penyelarasan hukum lain yang mengatur tentang AI dalam pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, Dr. Sufyan Pulungan, dosen pengantar ilmu hukum, pernah mengatakan adanya kenikmatan dalam bermasyarakat akan timbul apabila terdapatnya hukum yang mengakomodir. Hal ini dalam konteks pendidikan dapat terlaksana dengan adanya regulasi spesifik, didukung pemasifan informasi, dan juga kolaborasi holistik. Sekian dan terima kasih. Layaknya pisau bermata dua, penggunaan AI dalam dunia pendidikan dapat berdampak positif maupun negatif. Sebelum mendalami hal ini lebih jauh, marilah melihat tujuan pendidikan. Tan Malaka pernah berkata, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dengan berkaca pada realitas penggunaan AI, terbukti bahwa tanpa adanya hukum yang mengatur secara spesifik telah menjauhkan kita dari tujuan tersebut. Bayangkan Dewan Juri, apakah kita mau tujuan pendidikan yang mulia ternodai dengan kehendak tim kontra semata? Oleh karena itu, saya Sachiko Adenan selaku pembicara 3 Tim Pro hadir untuk kembali menekankan bahwa kami mendukung mosi kali ini. Maka dari itu, mari kita melihat pada titik pertentangan. Dewan Juri yang terhormat, kami menemukan bahwasannya kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra, sama-sama memiliki tujuan untuk mendukung penggunaan AI dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan tersebut, tim kontra tidak setuju dengan kehadiran regulasi spesifik yang mampu mengakomodir dan mengoptimalkan peranan AI dalam proses pembelajaran. Sedangkan kami, tim pro, ingin mencapai hal tersebut dengan penggunaan AI yang terarah dalam dunia pembelajaran melalui mekanisme yang kami ajukan.
Atas dasar perbedaan cara tersebut, perkenankanlah saya membidas konstruksi berpikir tim kontra. Pertama, dari perspektif hukum progresif yang menyatakan hukum harus mengakomodir perkembangan zaman, tim kontra menentang dengan menyatakan bahwa pengaturan AI yang bersifat dinamis dan masif akan menghambat progresivitas AI dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan. Pernyataan tersebut tidaklah tepat karena kami menawarkan pengaturan yang berbasis human center. Artinya, kami terfokus pada mendidik dan membangun karakter pelajar melalui sistem kurikulum yang mana akan saya jelaskan lebih jauhnya dalam poin mekanisme. Dewan juri ketika kita berangkat pada tataran implementatif AI, nyatanya saat ini belum dimanfaatkan dengan optimal dalam menunjang proses pembelajaran. Justru, eksistensi AI telah mendegradasi kualitas dari generasi penerus bangsa. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran Elon Musk yang menyatakan besarnya potensi dari AI untuk mendestruksi sistem pendidikan apabila tidak dimanfaatkan dengan tepat. Dewan juri yang arif dan bijaksana, izinkan saya untuk mengelaborasi lebih lanjut solusi terbaik kami sebagai landasan dalam mendukung mosi ini. Pertama, secara konseptual, mekanisme kami mendukung adanya spesifikasi penggunaan AI dalam kurikulum merdeka. Pengaturan kurikulum yang mencakup penggunaan AI di lingkup pendidikan tersebut akan dituangkan secara spesifik dalam pembaruan Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dalam hal ini kurikulum merdeka. Pembaruan ini akan mengakomodir indikator penggunaan melalui 3 prinsip yang mengacu dari konsep responsible AI yang tertuang pula dalam GDPR di Uni Eropa. Secara detail prinsip tersebut, pertama, prinsip fairness di mana selaras dengan ketimpangan teknologi Indonesia yang hanya terpusat inovasinya di Pulau Jawa. Hal ini diwujudkan dengan menerapkannya pada semua perguruan tinggi di Indonesia sebelum menerapkannya pada jenjang yang lebih rendah, seperti sekolah dasar, SMP, dan SMA. Kedua, prinsip transparan dengan menuntut keharusan pengajar untuk melakukan pelaporan penggunaan ketika menyimpan data peserta didik dalam pembelajaran yang diproses oleh kecerdasan buatan. Sebagaimana lebih lanjutnya akan dijelaskan pada poin mekanisme kedua terkait kolaborasi. Ketiga, prinsip non-bias, di mana tidak mencerna secara menyeluruh pembelajaran yang menggunakan AI dengan melakukan pembelajaran berlapis sehingga menekan potensi bias tersebut. Poin mekanisme kedua, kami akan melakukan kolaborasi dengan penyelenggara AI agar AI lebih terarah. Kita dapat menyediakan aplikasi yang dapat mengontrol dan menjadi sistem integrasi. Hal ini sejalan dengan Kominfo dalam siaran persnya pada Kamis 2 November. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyatakan bahwa Indonesia mengusulkan 3P sebagai fondasi tindakan kolektif dan kolaborasi kita di masa depan, yaitu Policy, Platform, People. Pengajuan rencana ini dengan membuat aplikasi bermodel rumah belajar dari Kemendikbud dengan menekankan sentralisasi pengontrolan kegiatan belajar mengajar yang menggunakan AI dengan pemerintah sebagai basis utama dalam hal mengontrol. Ketiga, perlu adanya penyelesaian dalam Undang-Undang Sidiknas UU ITE UU Hak Cipta terkait AI dalam dunia pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Kemajuan akan datang kepada barang siapa belajar dari kegagalan. Dewan juri, tim kami telah berhasil mengonstruksikan permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan AI dalam pembelajaran akibat ketiadaan pedoman hukum yang jelas. Maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas dan mengakomodir pelaksanaan hukum yang progresif, AI dalam pendidikan harus dilegitimasi oleh hukum nasional untuk menjamin ketepatan gunaannya. Sementara itu, tim kontra justru telah salah mengonsepsikan permasalahan saat ini, yakni hanya melihat hukum secara parsial, padahal pengaturan jelas berbeda dengan pembatasan. Justru ketiadaan pedoman penggunaan AI akan merusak perkembangan peserta didik sebagai implikasi kegagalan penerapan AI yang tidak terarah. Di sisi lain, argumentasi kami telah disertai solusi berdasarkan tinjauan komparasi sehingga parameter keberhasilannya jelas terukur. AI yang terus berkembang harus diarahkan dengan pedoman pengaturan hukum yang jelas dan bersifat human-centered sehingga hukum tidak membatasi tapi mengakomodir. Pengaturan hukum akan menjadi koridor pedoman penggunaan AI sebagai penunjang pembelajaran dan aturan konkret terkait apa fungsi AI yang dapat diterapkan, siapa yang harus terlibat, bagaimana pengimplementasian kurikulumnya, serta terkait mekanisme penyelesaian permasalahan yang dapat ditimbulkan.
Maka dari itu, mekanisme pembaruan kurikulum belajar dan penyelesaian peraturan perundang-undangan berlaku mutatis mutandis terhadap penunjangan pembelajaran untuk mengakomodir kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak peserta didik. Keresahan akan implikasi negatif AI pun tidak akan terjadi dengan penerapan mekanisme kolaborasi karena pengembangan AI sebagai penunjang pembelajaran dapat diawasi dan dikontrol oleh pemerintah. Maka Dewan Juri, kami dengan bangga berdiri pada keberpihakan kami. Jalan-jalan memancing ikan ke Jimbaran, ngemilnya nasi padang di pinggir pasar. Bersama tim pro menyambut kebaharuan, kami tim Medang siap ke Denpasar.